Bertepatan dengan ulang tahun ke-49 pada 18 Maret 2022 lalu, Bupati Jepara meluncurkan sebuah buku biografi berjudul Langkah Kepemimpinan Bupati Jepara Dian Kristiandi Mengalir dari Hati untuk Bumi Kartini. Launching buku biografi ini sekaligus dilanjutkan dengan bedah buku yang dilaksanakan di gedung Aula OPD bersama Setda beberapa waktu lalu. Buku yang ditulis oleh tim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Jepara ini mengupas riwayat perjalanan hidup dan perjuangan Dian Kristiandi. Banyak inspirasi di dalamnya seperti yang digambarkan penulis bahwa Dian Kristiandi pernah mengalami jadi kernet dan supir truk. Namun dengan serba keterbatasan itu Dian Kristiandi tidak pernah putus asa hingga akhirnya menjadi orang nomor 1 di Jepara. Pertama, kami berterima kasih kepada Pak Bupati, kami dan tim atas kepercayaan yang diberikan oleh Pak Bupati untuk menyusun mozaik perjalanan kehidupan Pak Bupati mulai dari usia sekolah sampai dalam posisi sekarang. Ini harus kami akui banyak transformasi ilmu pelajaran yang kami dapatkan. Mungkin selama beberapa kali diberikan kesempatan kami untuk ya bukan wawancara resmi sebetulnya, dan seperti ngobrol, bahkan Pak Bupati menyebutnya diskusi. Ini kami sangat berterima kasih Pak Bupati atas kepercayaan ini. Dan jadilah buku seperti ini yang alhamdulillah bisa kita launching bertepatan bersamaan dengan ulang tahun Pak Bupati yang ke-49 Pak G. Atas terbitnya buku ini Pak Bupati, jika mungkin belum sesuai ekspektasi atau harapan Pak Bupati, kami nyuwun duka, mohon maaf apabila mungkin belum sesuai harapan Pak Bupati. Jika masih dikersake, dikendaki ada satu tema lain dari buku ini, buku Pak Bupati, perjalanan Pak Bupati yang saya yakin belum tuntas sebetulnya dikupas di buku ini, kami siap menerima dawuh lagi Pak Bupati untuk tema yang lain tentang Pak Haji Dian Kristiandi mungkin. Untuk mungkin mendorong minat baca atau budaya literasi di Kabupaten Jepara yang sama-sama kita paham, memang budaya literasi ini masih perlu kita tingkatkan. Berdasarkan data kalau tidak salah itu per 1000 penduduk itu baru 1 warga yang mempunyai budaya literasi. Untuk itu terkait dengan terbitnya buku Pak Bupati ini bersama jajaran Dikpora, Pak Agus matur nuwun sudah mengadakan lomba resensi buku biografi Pak Bupati ini yang alhamdulillah disambut dengan antusias oleh segenap pendidik mulai dari jajaran SMP, SD, TK, PAUD di Kabupaten Jepara, yang ternyata hitungan awal kita diikuti sekitar 100 peserta sampai terakhir 238 ya Pak Agus ya. Alhamdulillah luar biasa ini. Launching ini dihadiri sejumlah pejabat mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua MUI Jepara Kiai Haji Masudi, Ketua PCNU Jepara Kiai Haji Haris Rohman, dan Ketua PD Muhammadiyah Jepara Kiai Haji Fahru Rozi, pimpinan organisasi kepemudaan, seniman, pegiat literasi, hingga pimpinan perangkat daerah. Malam hari ini saya terima kasih atas rawatnya para sesepuh saya, guru-guru saya, ibu bapak sekalian, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita semuanya diberikan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan hadir dan diberikan kesehatan tentu. Dan kami mengucapkan terima kasih atas support Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menjadi saksi, saya kira, ikut menyaksikan bersama atas diluncurkannya buku tentang kepemimpinan daerah yang berasal dari Desa Serobio, Kecamatan Bulonggo, Kabupaten Jepara.
Usai meluncurkan buku biografi, dilanjutkan dengan bedah buku oleh dua narasumber, yaitu Dr. Alamsyah yang merupakan dosen sejarah Undip Semarang dan Dr. Teguh Hadi Prayitno, dosen sekaligus Ketua Ikatan Jurnalis Televisi IJTI Jawa Tengah. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabar semuanya malam hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Narasumber kita yang pertama sudah ada di depan Nasya malam hari ini. Mohon izin, beliau adalah Bapak Dr. Alamsyah, dosen sejarah ya Pak ya, dosen sejarah Undip yang berdomisili di Gedangan Welahan. Kami persilakan Pak Dr. Alamsyah untuk naik ke atas panggung. Baik, narasumber kita yang kedua, kita berikan aplaus. Beliau adalah Bapak Dr. Teguh Hadi Prayitno, MH MHum MM, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Jawa Tengah. Nah, untuk membedah buku malam hari ini, karena dari tadi pagi Bapak Ibu sudah dapat bukunya malam hari ini? Sudah? Baik, mau membaca ya Pak ya? Mau dibaca apa mau buat teman tidur? Dibaca, oke, terima kasih banyak. Karena rugi kalau nggak dibaca, isinya bagus banget. Nah, untuk itu yang pertama mungkin karena ini ada kaitannya, memang langkah kepemimpinan Bupati Jepara Haji Dian Kristiandi mengalir dari hati untuk Bumi Kartini. Nah, saya mau ke Pak Alamsyah terlebih dahulu ya untuk sedikit mengupas. Karena di dalam awal ini pun kalau kita telaah begitu, bab pertama Bapak Ibu itu ada perjalanan hidup Haji Dian Kristiandi, sepenggal kisah. Dan tak terlepas dari yang namanya biografi sosok Dian Kristiandi. Pak Alamsyah, mungkin sedikit untuk membedah isi buku malam hari ini. Mengapa biografi ini penting sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tadi pertanyaan dari Mbak Nasa terkait pentingnya biografi. Saya membuat sebuah judul di dalam tanggapan terhadap hadirnya buku Langkah Kepemimpinan Bupati Jepara Dian Kristiandi Mengalir dari Hati untuk Bumi Kartini bersama Mas Teguh, Dr. Teguh, satu perguruan dari Semarang. Saya mengambil sebuah judul dari Kader Banteng Moncong Putih berkhidmat untuk Jepara. Wow. Karena bagaimanapun beliau itu hadir di Jepara atas representasi dan rekomendasi dari Banteng Moncong Putih. Seperti itu. Kariernya mulai dari anggota legislatif, kemudian sebelumnya aktif di PAC Melongo, kemudian di Jepara menjadi legislatif, itu adalah atas rekomendasi dari PDIP. Oleh karena itu saya kira mencari orang yang konsisten dan istiqomah ke dalam sebuah partai itu sekarang langka. Ya. Karena partai itu sekarang itu lebih banyak kepada partai massa, bukan partai kader. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam ya, di dalam buku Langkah Kepemimpinan Bupati Jepara ini menunjukkan bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bupati, biografi itu begitu penting. Dan idealnya tidak hanya Pak Bupati Jepara yang melahirkan biografi, tetapi juga kita-kita ini, lebih-lebih para elit-elit ini perlu menghadirkan sebuah biografi, perjalanan hidup, apalagi sebagai pemimpin daerah. Karena ini menjadi sebuah legacy, sebuah warisan
bagi anak cucu kita dan bagi masyarakat Jepara. Saat ini mungkin beliau menjadi bupati diketahui oleh banyak orang. Ya. Pak, sebelum beliau Pak Marzuki, kemudian Pak Hendro, kemudian ada Pak Sunarto, ada Pak Bambang Purwadi, ada Pak Hisom Prasetyo, ada Pak Sudarto, ada Pak Muhadi. Kalau tidak hadir model buku biografi seperti ini, anak-anak muda sekarang sudah lupa semua. Jadi menurut saya hadirnya biografi bagi Pak Bupati ini adalah sesuatu yang sangat penting dan strategis. Apalagi kita lihat bahwa biografi ini menurut saya adalah bentuk kejujuran beliau. Beliau itu tidak malu mengungkapkan bahwa dirinya sebagai seorang kernet, Ya. sebagai seorang sopir, sebagai seorang aktivis yang melonjak menjadi aktivis partai politik, menjadi pengusaha dan menjadi bupati. Karena biasanya para elit-elit itu untuk menaiki jenjang kekuasaan kebanyakan itu menyembunyikan ya latar belakangnya. Tetapi saya kira beliau begitu lugas dan jujur menyampaikan semua itu. Bahkan ada elit ketika mau menjadi bupati atau menjadi gubernur itu kemudian membangun genealogis, membangun terah keturunan raja, kemudian terah keturunan sunan. Jadi seolah-olah banyak hal-hal yang disembunyikan. Tetapi ini adalah kekuatan. Beliau mampu menghadirkan dirinya sebagai sosok dirinya sendiri yang bermula dari seorang kernet kemudian menjadi seorang sopir. Saya kira ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Dan lebih-lebih kalau kita lihat di alur pengantar ya dalam sebuah biografi, saya kira saya hadir di sini atas rekomendasi Mas Arief Darmawan. Mas Arief itu saya kenal betul, dia adalah sosok reporter Gelora Bumi Kartini dan seorang penulis yang sudah malang melintang di Kabupaten Jepara dan saat ini menjadi Kepala Dinas Kominfo. Saya kira terima kasih atas kehadirannya dan rekomendasinya kepada saya. Ada satu hal yang mungkin bisa menjadi inspirasi dan keteladanan bagi kita di alur pertama. Yang dibangun itu bukan sebuah kelahiran yang kemudian bermula, kalau biografi biasanya kan mulai dari lahir, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, setelah itu berkiprah di masyarakat. Sehingga kalau menurut saya, alur yang menyebutkan bagaimana perjuangan beliau merawat anaknya Ilham Fernando yang hampir dipanggil Yang Maha Kuasa, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian beliau mampu memasrahkan dirinya pada titik tertentu kepada Yang Maha Kuasa dan juga tidak lupa mengabdikan dirinya lewat upacara kebangsaan, nasionalisme juga ditumbuhkan. Artinya bahwa di sini adalah upaya kontemplasi yang dibangun oleh beliau bahwa kita itu harus ingat keluarga. Kita itu harus ingat anak-anak kita karena itu adalah keturunan-keturunan kita. Dan itu sudah dicontohkan oleh beliau. Mungkin dalam pandangan saya hadirnya beliau saat ini, kalau di dalam Islam itu ada surat Insirah. Mungkin ini ada saudara saya Ketua Muhammadiyah, mungkin kalau saya nanti diluruskan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu datang kemudahan. Setelah kesulitan, sesungguhnya setelah kesulitan itu akan datang kemudahan. Mungkin kita semua ketika secara serius benar-benar berusaha dan berikhtiar pada titik terakhir, hasilnya bukan pada saat itu tetapi saat ini. Jadi mungkin itulah yang saya pandang sebagai sesuatu yang bisa menjadi
inspirasi bagi kita bahwa sebenarnya bahwa kalau kita aktif dimanapun ya harus mengingat keluarga, mengingat anak. Dan kadang-kadang kita lupa mendahulukan karier pribadi, karier kita, kemudian anak dan istri juga kadang-kadang dilupakan. Saya kira ini adalah ajaran-ajaran yang mulia yang perlu kita contoh. Ya seperti itu, saya kira gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Alamsyah. Ke Pak Dr. Teguh malam hari ini. Halo. Apa kabar Pak malam hari ini Pak? Alhamdulillah. Luar baik, biasa, Mbak Nasa. senang bertemu dengan bapak-bapak yang wow begitu. Mbak Nasa malam gimana hari. kabarnya malam Wow, ini? luar biasa juga malam hari Iya. ini. Pak Teguh ini kan Ketua Ikatan Jurnalis Iya. Televisi Indonesia. Kita tahu Bapak Bupati kita merakyat begitu. Dari anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua mengenal. Beliau juga tak segan terjun hingga sampai ke paling bawah. Kedekatan dengan humanis lah boleh dibilang gitu. Kedekatan dengan masyarakat juga luar biasa. Ini menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya masyarakat, untuk dekat dengan wartawan juga sangat dekat sekali. Dengan seniman juga sangat dekat sekali. Nah, bagaimana ini Pak Teguh selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia melihat buku Langkah Kepemimpinan Bupati Jepara Haji Dian Kristiandi mengalir dari hati untuk Bumi Kartini? Maturun Mbak Nasa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan tadi yang pertama yang ditujukan kepada Pak Alamsyah. Jadi kenapa menulis biografi itu penting tadi ya. Saya akan menyampaikan, saya kira semua orang tahu. Sokrates pernah kenal Mbak Nasa? Sokrates. Ya, itu tetangga sebelah itu. Ya. Sokrates itu adalah filsuf ya, filsuf yang sangat terkenal. Beliau mengatakan bahwa menulislah maka kamu ada. Maknanya apa? Anda tidak akan berada ketika Anda tidak menulis. Ya. Kemudian tetangga kita yang ada di ujung Jawa Tengah itu, Siapa Pak namanya? Pramudia Anantatur, Oh, yang kemarin Pramudia juga Anantatur. almarhum. Itu menyampaikan bahwa percuma ilmumu setinggi langit manakala kamu tidak menulis. Karena kamu akan tertelan oleh masyarakat dan tertelan oleh sejarah. Nah, dari tokoh internasional, filsuf internasional, sastrawan Indonesia itu membuktikan betapa orang yang tidak menulis itu akan tertelan oleh zaman. Jadi orang hebat itu terceritakan manakala Dia mau ada menulis. jejak-jejak yang tertulis. Nah, Ya. kalau sekarang tentu di era digital tentu ada jejak-jejak digital yang Oke. tersisa. Sehingga ketika kita mau melihat siapapun pasti orang akan googling, tanya, Mbak Nasa ini siapa sih? Nanti saya sambil pulang akan cari, Mbak Nasa itu siapa, saya googling, itu bisa ya. Sayang banget belum ada yang nulis. Kan tidak mesti nulis Mbak, bisa Oke. jadi pemberitaan tentang Mbak Oh, Nasa iya. ya. Nah oleh karena itu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Kabupaten Jepara, Mas Arief dan tim ini sangat luar biasa. Dan memang yang menulis beliau, tetapi tanpa keikhlasan dari Pak Bupati untuk bersedia ditulis, Ya. itu tentu buku ini tidak akan hadir. Betul, kan? betul. Ya. Artinya Pak Wati dalam konteks tadi penulisan biografi tadi, beliau sangat mensupport yang namanya meninggalkan sejarah itu. Jadi penting itu, jadi pentingnya itu Mbak ya. Nah hal yang lain adalah tadi menyampaikan tentang apa Mbak, tentang bagaimana Pak Bupati dekat dan sebagainya. Nah bagi orang yang tidak pernah kenal Pak Bupati, orang yang tidak tahu, kemudian ini kan ada edisi PDF-nya, saya sudah sedikit melihat. Mas Arief ada edisi PDF-nya kan? Ya. Ketika itu disebar kemana-mana, orang yang tidak pernah kenal secara pribadi kepada Pak Bupati, kemudian membaca ini, kalau saya ini kan kenal, karena wartawan kan tahu ya. Iya. Kemudian Mas Alamsyah, meskipun beliau jadi dosen di Undip, tapi kan asalnya juga dari Jepara, kawan-kawan Jepara udah tahu Pak Andi. Tapi orang luar yang kemudian membaca buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat populer, sehingga tidak ada bahasa yang kemudian sulit dipahami. Betul. Jadi terkadang orang itu, Mbak Nasya, Ya. ben ketok pinter itu nulisnya angel, gitu ya, sehingga sulit dipahami. Oke. Sesungguhnya itu tidak sedang berkomunikasi, Baik. tetapi sedang membuat orang lain
bingung. Nah, betul ya. Karena komunikasi itu penting. Komunikasi apa artinya Mbak Nasa? Komunikasi, bicara antara dua orang. Komunikasi itu adalah konmuni tak kasih. Ya, jadi kalau kau nggak muni-muni, maka nggak dikasih. Nah itu penting. Nah oleh karena itu buku ini telah menjadi salah satu alat komunikasi. Betul ya Ibu Guru? Betul ya? Konmuni tak kasih. Kalau kau nggak muni nggak dikasih. Kalau yang hadiri tidak menyampaikan keinginannya apa pada Pak Bupati, tentu nggak, beliau tidak paham. Betul, ya? betul. Apa akan kasih kan bisa jadi kasih daerah yang belum terbangun, ya toh? Betul. Apa yang belum terbangun di daerah Bapak Ibu semua, Pak jalan kami rusak, Pak infrastruktur kami tidak baik, jalan kami berlubang, disampaikan. Betul. Itulah komunikasi. Kalau tidak pernah disampaikan, kan tidak semua hal bisa tercover dan beliau tahu. Baik. Saya kembali ke tentang buku ini tadi Mbak ya. Siap. Ini bisa menjadi alat komunikasi tadi, jadi orang luar tahu dan ini menjadi satu jejak-jejak kebaikan yang pada masa yang akan datang akan selalu dikenang. Okay. Nah di dalam buku ini ketika saya membaca dari bab awal sampai akhir begitu, memang egaliter dari Pak Bupati itu sangat terlihat dan itu diakui oleh beberapa tokoh yang ikut menuliskan pengakuan ya testimoni tentang keberadaan beliau. Jadi menuliskan dari tokoh-tokoh agama, dari semua agama, dari Forkompinda juga menyampaikan begitu. Itu kesan awal yang saya baca dari buku ini, terlepas saya secara pribadi kenal begitu Mbak Nasa. Masih Mbak Nasa. Oke. Iya Pak Teguh, mestinya pengen banyak nanya, tapi ternyata sudah ada yang banyak nanya dari audiens kita malam hari ini. Kita kasih kesempatan begitu ya Pak Teguh ya? Iya. Oke, baik, dua penanya yang ingin bertanya dengan narasumber kita malam hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Theophilus Tumijan. Saya terima kasih dan mengapresiasi acara launching buku pada malam hari ini. Terutama kepada Bapak narasumber. Dari judulnya saja Pak, saya tertarik dari kalimat mengalir dari hati untuk Bumi Kartini. Ini mensimbolkan bahwa Pak Andi itu punya kerendahan hati. Jadi apa yang muncul dari hati ini bukan sembarang pemimpin. Karena terkadang menonjolkan pikiran intelektualnya. Sehingga dilihat dari sisi ini, mengalir dari hati adalah karena sebuah perenungan menurut saya. Memang ketika Pak Arif nelpon saya dan ketemu wawancara, kami terus terang. Kami akan menyampaikan secara jujur, apalagi kami sebagai seorang pendeta yang dilibatkan untuk mempotret siapa Pak Andi. Sehingga kami jujur mengatakan kepada Pak Arif bahwa ini setahu saya gitu. Ketika Pak Andi jadi anggota DPR sampai ke Pak Bupati. Dan sesuatu hal yang sangat menarik bagi saya adalah Pak Andi sangat menghormati Bapak Ibu gurunya. Ini bagi kita sebuah perenungan sebagai generasi tua. Bagaimana kita mengejawantahkan untuk menghormati Bapak Ibu guru kita. Ini sangat penting Pak. Kami juga punya sejarah. Waktu itu teman-teman saya kepethuk gurune ning dalan, prosot pager Pak. Tapi kalau saya tidak. Mulai dari guru SD sampai di SMA, ketemu guru saya sungkem, saya minta pangestu. Dan inilah yang membuat saya salut dan mengapresiasi Pak Andi yang menghadirkan Bapak Ibu guru di tengah-tengah kita. Kalau buku ini dicetak semakin banyak dan diberikan kaum milenial, saya percaya Jepara akan mengalami perubahan yang luar biasa tentang bagaimana kita menghormati orang yang pernah berjasa, orang yang pernah mendidik kita. Jadi kami ingat satu filosofi Jawa yang sangat terkenal, tunggak jarak peranjak, tunggak jati mati.
Jadi Pak Andi berlatar belakang sopir kenek dan truknya pernah masuk ke sawah di Mbodo di desa saya dan berurusan dengan polisi juga. Ini membuktikan bahwa Pak Alam tadi menyebutkan kejujurannya, betul Pak. Dan seorang pemimpin harus punya kejujuran. Ini yang menurut saya perlu dipotret. Ini yang menjadi apresiasi saya Pak. Saya tidak bertanya tapi saya mengapresiasi atas longseng bugi ini, dan saya kalau boleh usul harus banyak dilipat gandakan sehingga dari anak kecil sampai dewasa bisa membaca biodata Pak Andi dalam longseng ini, apalagi kaitannya dengan mengalir dari hati untuk Indonesia menurut saya. Terima kasih. Kalau bukan hanya untuk Bumi Kartini tapi untuk Indonesia begitu. Kalau dilipat gandakan berarti Pak Kepala Diskominfo ada anggaran Pak dilipat lebih banyak lagi. Oke, Bapak mohon izin satu lagi boleh Pak? Terima kasih, saya berada di hadapan orang hebat. Setelah mendapati judul buku itu, kemudian saya mencoba satu kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 9. Ternyata betul juga. Imam Ghazali menyitir hadis. Al-hikmatu tazidu syarifu syarafan wa tarfa'ul mamluk madarikal muluk atau majalisan muluk. Hikmah kalau sudah berpihak pada seseorang itu bisa menjadikan orang mulia semakin mulia, atau rakyat jelata bisa menduduki tempatnya para raja. Pak Bupati seorang supir, pernah kernet supir, ya artinya sudah marang melintang, ya, rakyat jelata. Kemudian sekarang menduduki tempatnya para raja jadi bupati, luar biasa. Jadi beliau adalah testimoni dari hadis itu. Yang pertama. Kemudian berikutnya izinkan saya di forum yang terhormat ini mengapresiasi yang disampaikan oleh para pujangga kita. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno. Ini saya peroleh 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu dari Bengkulu, dari rumah beliau, pengasingan beliau. Ini maknanya yang disampaikan oleh Pak Bupati sungguh luar biasa. Tepuk tangan, silakan, jangan setengah-setengah. Kita bangga karena Indonesia tidak bisa terpisah dengan ulama dan tokoh agama. Pemerintah Indonesia, ulama dan tokoh agama tidak bisa terpisah dengan TNI Polri. NKRI harga mati. NKRI yang lain mati harga. Habib Lutfi. Jadi pertama Bung Karno, 2 Habib Lutfi. Ya, bentar Mbak Nasha. Ya. Kuhibahkan jiwa ragaku demi Bumi Kartini. Aku bangga jika masyarakat sejahtera. Aku sangat senang jika semua umat beragama hidup bahagia. Jepara, Kabupaten Kerukunan. Rukun, maju, aman, damai, dan damai. Dian Kristiandi. Akhirnya, langkah kepemimpinan Pak Andi, sang bupati yang tampan nan asri, mengalir dari hati untuk Bumi Kartini. Teruskan Pak program-program jenengan Pak, makmurkan Jepara agar rakyat ikut merasakan sedapnya pindang serani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak yang satu ini ya. Banyak apresiasi malam hari ini dari karya langkah kepemimpinan Bupati Jepara Haji Dian Kristiandi mengalir dari hati untuk Bumi Kartini.
Perjalanan hidup dan nasib seseorang memang sulit diterka. Siapa sangka seorang Dian Kristiandi yang waktu sekolah mengaku tidak mempunyai cita-cita yang muluk dan setinggi langit, kini justru menjadi nahkoda kapal bernama pemerintah Kabupaten Jepara. Dengan kegigihan, keuletan, serta kerja kerasnya, Dian Kristiandi telah menapaki jalan sebagai Bupati Jepara periode 2020 hingga 2022, meneruskan kepemimpinan Bupati Ahmad Marzuki. Pasangan Ahmad Marzuki dan Dian Kristiandi yang diusung oleh PDI Perjuangan telah didapuk untuk memimpin Jepara selama periode 2017 hingga 2022. Dian Kristiandi mengawali karir politik dari jenjang paling bawah, dimulai dari tingkat ranting atau desa, naik ke tingkat anak cabang atau kecamatan, kemudian menjadi sekretaris di DPC PDI Perjuangan Jepara, dan selanjutnya menjabat sebagai ketua DPC. Demikian pula karirnya di Badan Legislatif juga berjalan secara bertahap. Sempat gagal kali pertama mencalonkan diri sebagai anggota dewan, baru pada kesempatan selanjutnya berhasil masuk Taman Sari. Tahapan itu dimulai dari Wakil Ketua Komisi A di tahun 2004, kemudian Ketua Komisi A di periode 2009, hingga berhasil duduk sebagai Ketua DPRD pada periode 2014 hingga 2019. Dan lompatan karir yang cukup besar terjadi pada tahun 2017, di mana Dian Kristiandi mendampingi Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati. Sempat menjabat sebagai PLT Bupati sejak 17 Mei 2019, pada tanggal 2 Juni 2020, Dian Kristiandi secara definitif dilantik sebagai Bupati Jepara di Gradika Bakti Praja oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tugas menuntaskan pengabdian hingga 2022. Menjadi bupati di tengah masa pandemi yang belum bisa diprediksi kapan usai, memerlukan keteguhan dan kepiawaian tersendiri sebagai pemimpin. Meski pertumbuhan serta kinerja ekonomi mengalami kelambatan, secara umum kondisi perekonomian di Jepara relatif stabil. Tidak ada guncangan yang menimbulkan instabilitas. Meski dinamikanya selalu ada, tetapi masih dalam skala yang wajar.
kepemimpinan daerah yang berasal dari Desa Serobong, Kecamatan Wulonggo, Kabupaten Jepara. Ya barangkali sejarah Jepara baru saya ini ya yang dibagikan buku oleh Kominfo, matur nuwun Kominfo. Saya ini kan bukan siapa-siapa. Dan saya ini nggak akan dipandang dan dianggap siapa-siapa tanpa berbuat apa-apa. Saya kira itu. Kenapa saya setuju untuk dibuatkan buku ini? Karena saya melihat saya masih punya keyakinan kalau anak-anak sekarang itu tidak cukup punya kepercayaan diri. Apabila atau mungkin secara kebetulan mereka anak-anak yang kurang berada. Mungkin dari pergaulan mereka yang cukup dimarginalkan, sehingga mereka tidak punya kekuatan untuk menerobos dinding. Ya, pertemuan kayak semacam di hutan belantara begitu. Dan mesti Bapak Ibu juga sampai sekarang orang cukup masih mempunyai satu pandangan miring soal supir. Dasar supir truk. Ya sampai sekarang ini masih, jangan salah. Dan itu sebenarnya kalau saya melihat kita sebagai bangsa yang besar mestinya harus memberikan penghormatan pada siapapun dan apapun profesinya. Oleh karenanya saya mencoba berdiskusi dan merenung dalam hati untuk menentukan pertempuran antara pikir dan hati saya untuk mensepakati bahwa proses perjalanan saya harus berubah. Karena dunia ke depan, pertempuran sosial ke depan tidak semakin mudah. Ke depan semakin sulit. Nah, semoga saja lahirnya buku ini dengan segala kekurangannya semoga bisa memberikan manfaat dan untuk memberikan dorongan, semangat bahwa anak supir truk dan juga menjalani sebagai supir truk pun bisa memimpin Jepara.